Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baiklah, kita akan membahas topik mengenai bentuk-bentuk proses pengolahan pada industri agro. Ya. Jadi kita sebelum masuk ke jenis pengolahan industri agro, kita bahas dulu ya tentang teknik pengolahan. Jadi apa itu pengertian teknik pengolahan? Yaitu suatu seni dan ilmu yang mempelajari tenaga dan sumber daya alam untuk meningkatkan daya karya manusia di bidang pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Ya. Jadi sebenarnya ini adalah pemanfaatan ilmu teknologi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan manusia. Selanjutnya, pengolahan itu sendiri yaitu semua aktivitas yang merubah bentuk, ukuran, dan sifat-sifat dari hasil pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitasnya. Ya. Contohnya di sini adalah kakao atau coklat dijadikan bubuk baru bisa dimanfaatkan. Ya, jadi tidak bisa kita makan biji coklat tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu. Ya. Oke, coba kita lihat bagaimana teknologi proses yang ada pada industri agro. Ini diagram ini sudah berulang kali saya sampaikan, walaupun berbagai macam bentuknya ya, di mana inputnya ini adalah bahan baku atau bahan mentah. Kemudian kita berikan ya perlakuan atau pengolahan ya, di mana teknologi pengolahan itu meliputi ya pengubahan secara kimia, secara fisika, secara biologis ya atau secara biokimia. Nah, jadi kita kelompokkan ya teknologi proses ini. Jika pengubahan fisik maka kita istilahkan namanya satuan operasi. Tetapi jika ya pengubahan itu berupa pengubahan kimia, ya biologis atau gabungan atau biokimia, kita golongkan, kita kelompokkan ke dalam satuan proses. Ya, nah inilah yang disebut dengan teknologi. Kemudian dengan teknologi itu kita hasilkan produk ya atau output. Nah, ya, jadi di sini industri agro merupakan industri pengolahan hasil pertanian yang menerapkan proses kimia dan atau fisika dalam pengubahan menjadi produk yang bernilai tambah tinggi. Nah, itu istilahnya ya. Sehingga bentuk-bentuk proses pengolahan. Ya. Yang pertama pengolahan yang bersifat menurut sifatnya di sini ada pengolahan secara sederhana atau home industry. Ya, contohnya pengolahan seperti penggorengan, ya, pengecilan ukuran, pengeringan, nah itu menggunakan pengolahan yang sederhana. Kemudian lawannya sederhana ini menggunakan pengolahan maju atau dengan istilahnya industri. Ya, ini menggunakan teknologi yang canggih, peralatan yang canggih. Kemudian bentuk-bentuk proses pengolahan tadi sudah disampaikan sekilas. Di sini ada pengolahan secara fisik, pengolahan secara kimia, pengolahan secara biologi atau gabungan dari ketiganya ini ya, kedua atau ketiga dari bentuk pengolahan di atas ya, seperti biokimia atau kimia fisik ya. Artinya sebenarnya kegiatan industri itu merupakan gabungan dari satuan operasi dan satuan proses. Oke. Pada teknik pengolahan, ini yang terpenting adalah hasil akhir. Kenapa? Ya,
hasil akhir yang akan dijual atau dipasarkan, sehingga hasil akhir harus mempunyai kualitas yang tinggi. Atau tadi disampaikan harus memiliki nilai tambah. Jadi tidak ada gunanya kita melakukan pengolahan, tidak ada gunanya melakukan teknik pengolahan atau proses pengolahan kalau produknya itu tidak memberikan nilai tambah, tidak naik nilai tambahnya. Untuk itu diperlukan teknik-teknik pengolahan, antara lain di sini yang dapat meningkatkan mutu. Ya, gimana meningkatkan mutunya? Ya, jadi kegiatan-kegiatan dalam rangka meningkatkan mutu ini juga masuk dalam kategori teknik pengolahan. Kemudian produktivitas yang tinggi. Ya, produktivitas itu adalah hasil persatuan waktu. Ya, ini juga harus diperhatikan di dalam teknik pengolahan. Ya, jadi pilihan dari teknik pengolahan yang digunakan ini harus memiliki produktivitas yang tinggi. Kemudian harus memiliki efisiensi yang tinggi. Kemudian harus memiliki biaya produksi yang rendah, sehingga pemilihan teknologi atau pemilihan teknik pengolahan ini berdasarkan dari hasil akhir yang diinginkan, ya, dengan beberapa pertimbangan yang tadi disebutkan. Oke. Aktivitas atau kegiatan-kegiatan dalam teknik pengolahan, ya, secara umum tadi sudah disampaikan bahwa dalam industri agro itu hanya 2 kegiatan, yaitu kegiatan pasca panen dan pengolahan. Ya, contoh di sini pembersihan atau cleaning, ini masuk kelompok pasca panen, kegiatan pasca panen. Ya, kemudian sortasi, apa itu sortasi? Ini pemilahan. Ya, ini juga masuk kegiatan pasca panen. Ya, kemudian grading. Ini juga kegiatan pasca panen. Kemudian treating atau perlakuan, ini juga kegiatan pasca panen. Kemudian pengeringan, ya, proses pengeluaran air, ini juga proses pasca panen atau kegiatan pasca panen. Ya, persiapan pembersihan, ini juga ya di dalam pengolahan hasil peternakan, ini istilahnya adalah dressing misalnya, ya, ini juga pasca panen. Kemudian penyimpanan, ini juga pasca panen. Memecah, ya, crushing, ini juga pasca panen. Penanganan atau handling, ini juga pasca panen, ya. Pengecilan ukuran, size reduction, penyejukan, pendinginan, ini adalah contoh kegiatan-kegiatan dari pasca panen, ya. Kemudian teknologi proses untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian. Ya, jadi teknologi atau penerapan teknologi proses ini adalah dalam rangka meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, ya, setinggi-tingginya. Nah, kita lihat dari diagram berikut, di sini ada bahan mentah, ya, kemudian penyiapan bahan mentah, atau tadi ada kegiatan pasca panen, misalnya di sini pengeringan, pengecilan ukuran, ya. Kemudian di sini sudah dilakukan proses pengolahan, ya, pereaksian misalnya, ya. Di sini ada satuan proses misalnya, ya. Kemudian pemisahan produk, ya. Nah, ini panahnya ke atas lagi, ya. Nah, kemudian bisa direaksikan lagi atau lanjut menjadi produk samping, ya. Jika tidak ada baliknya, maka ini menjadi produk sampingnya. Hasilnya ini kemudian penyempurnaan produk atau jadi produk utama, ya. Utilitasnya ada di luar sistem karena ini adalah peralatan atau utilitas yang membantu di dalam teknologi proses. Oke, apa itu utilitas? Di sini, ya, utilitas menyediakan dan memasok energi, ya, medium pemanas dan atau pendingin yang dibutuhkan pabrik, ya. Oke, seperti boiler, itu masuk utilitas pompa. Ya. Kemudian penyiapan kondisi bahan mentah. Nah, apa
seperti apa ini tadi ya, seperti pengeringan, pengilingan, ya, pengayakan, penguapan, ya, pengeringan dan seterusnya. Apa itu kegiatan penyempurnaan produk? Itu seperti pemurnian, pengilingan, pembubuhan aditif, penggumpalan, pengemasan dan seterusnya. Kemudian kegiatan pemisahan produk, apa itu? Ya, contohnya adalah destilasi, absorpsi, adsorpsi, desorpsi, ya, evaporasi, kristalisasi dan seterusnya. Nah, kemudian satuan proses, ya, dasar konversi kimia, ya. Proses kimia atau konversi kimia dimaksudkan untuk mengubah bahan mentah atau bahan baku menjadi suatu produk yang berguna dan mempunyai nilai tambah. Ya. Produk yang dimaksud adalah jenis-jenis produk yang dapat ditemukan di pasar, seperti produk-produk untuk dikonsumsi, produk kimia lainnya yang merupakan bahan baku dari industri lainnya. Dengan demikian, konversi kimia dapat didefinisikan sebagai reaksi-reaksi kimia yang ditetapkan untuk proses-proses di industri. Ya. Di sini, di dalam tabel ini, kita sudah kelompokkan ya, menjadi dua kelompok, yaitu satuan proses dan satuan operasi. Ya, satuan operasi itu adalah pengolahan secara fisika, kemudian satuan proses ini adalah pengolahan secara kimia, biologi atau biokimia. Ya, nah, ini sudah dikelompokkan. Contohnya satuan operasi itu ya nanti dibahas secara detail satu persatu. Ya, ini ada juga mata kuliah khususnya, yaitu satuan operasi dan proses industri agro. Mata kuliah lanjutannya ya akan membahas secara detail masing-masing dari satuan operasi ini dan satuan proses. Karena memang sebenarnya kegiatan industri itu adalah gabungan dari satuan operasi dan satuan proses. Oke, nah kalau tadi ada satuan proses dan satuan operasi, di sini ada daftar konversi kimia atau satuan proses ya, utama yang sering yang ada di industri ya. Contohnya misalkan esterifikasi, fermentasi, ya, hidrolisis, kemudian polimerisasi. Ini adalah satuan-satuan proses yang banyak ya, digunakan di industri. Oke, jadi sampai di sini ya, nanti akan dilanjutkan di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.